Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemeja Bandi. Oke, di video kali ini saya lagi mau review nih multimeter ya. Kebetulan saya pegang dua multimeter. Ada yang analog, ini yang analog ya teman-teman, yang pakai jarum. Terus ini yang digital, ini yang pakai angka ya. Ini ada angkanya. Oke, kita sebelum lanjut bahas tentang review perbedaan antara analog sama digitalnya. Jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah mendukung channel Kemeja Bandi. Semoga channel Kemeja Bandi ini bisa berkembang dan videonya lebih baik lagi ya daripada sekarang. Oke, kita saya udah pegang dua multimeter ya teman-teman. Ini multimeter yang mininya ya teman-teman, yang kecil. Kebetulan saya punyanya yang kecil. Kalau yang besar mungkin agak ribet, kalau ini agak simpel. Kenapa saya punya dua? Mungkin kebiasaan ya. Jadi kalau ini untuk biar kelihatan, mungkin dulu aku diajarinya sebelum digital, aku diajarinya analog dulu ya. Jadi mungkin ini untuk perbandingan aja, atau sering kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak sih kalau yang analog. Terus sekarang banyak lebih sering ke ini, soalnya tergantung kebutuhannya ya teman-teman. Kebutuhannya pengen lihat angkanya atau geraknya, sebenarnya sama aja. Kalau ini jelas harus teman-teman harus jeli ya membacanya. Kalau analog, kalau untuk digital kita nggak usah jeli-jeli membaca karena udah ditunjukin angka-angkanya di sini ya teman-teman. Jadi itu terserah teman-teman mau punya kedua-duanya atau punya salah satunya, yang lebih enak itu yang mana gitu. Oke, di sini mau review tentang perbedaannya. Jelas untuk perbedaannya mungkin dari judul aja beda ya. Ini analog sama digital. Mungkin kalau sekarang udah zamannya digital, kalau dulu masih analog ya. Kalau ini multimeter mungkin zaman dulu ya, jam ini sekarang juga masih banyak pakai, yang baru-baru model terbaru juga banyak. Kalau ini model sekarang yang digital, dulu juga banyak masih, tapi makin jarang dipakai, jarang keluar untuk digital. Kalau sekarang udah semuanya sama ya, kebutuhannya banyak yang butuh pakai. Untuk tampilannya, untuk namanya aja beda ya, yang ini analog terus yang ini digital. Jadi ini analog membacanya dengan metode jarum ya. Jadi kalau kebaca ini akan naik, kalau enggak naik berarti enggak kebaca gitu, seperti itu aja. Kalau digital itu pakai digital, pakai angka. Kalau kebaca ini akan naik seperti ini ada angka, kalau nggak ada angka berarti 0 ya, diem ya. Oke, terus untuk tampilannya juga udah beda, udah lihat, tapi untuk fungsinya mungkin sama ya teman-teman. Fungsinya sama tapi mungkin dari cara bacanya aja beda. Jadi teman-teman, apa bedanya sih? Banyak banget perbedaannya, tapi untuk fungsinya sama. Karena ini multimeter, jadi multi meterannya banyak ya untuk mengetes atau multitester. Karena ini sama di sini untuk mengukur DC atau arus lemah, AC untuk arus tegangan tinggi. Terus ada tahanan ya untuk ohmmeternya. Kalau ini di bawah, ini di samping, sama aja. Untuk letaknya sih mungkin ada sedikit beda, itu tergantung mereknya ya teman-teman. Ada yang naruhnya di bawah, ada yang di atas urutannya. Yang penting lihat dulu itu dari bacaannya untuk mengukur apa. Ini biasanya rata-rata untuk DC, AC sama tahanan, ohmmeter sama ampere, 4 itu ya biasanya yang
bisa adain di multimeter ya. Itu terus kalau untuk analog mungkin kalau saya punyanya yang sederhana, ini yang kecil, ini cuman 4 ini ya, 4 pengukuran AC/DC, ohmmeter sama ampere. Kalau untuk digital mungkin ada tambahannya, sebelumnya saya udah bahas di video sebelumnya. Ini ada tambahannya untuk mengukur transistor ya, transistor atau untuk mengetahui jenis transistornya ya, jadi NPN atau PNP. Terus untuk ininya namanya untuk tusukan, bukan tusukan, untuk ininya sama ya teman-teman, ada plus ada minus. Biasa yang plus itu yang merah ya teman-teman, kalau yang minus itu yang hitam. Terus apalagi yang bedanya? Untuk bedanya di sini, kalau untuk multimeter analog di sini ada jasnya ya, ini untuk menyetarin ini nih, ada putaran ini, atau biasanya kalau itu di sini pakai pinset ya atau test pen ya, penting ya obeng min atau pakai kuku juga bisa sebenarnya. Yang penting ini posisinya 0 ya. Kalau digital ini enggak ada, intinya kalau dinyalain harus posisi 0, udah itu udah bagus. Oke, untuk itu jas. Terus untuk baterainya sama ya teman-teman, ini di belakang membutuhkan baterai ya, seperti ini baterai nih, seperti baterai di sini dibongkar, ada bautnya, biasanya ada yang dibuka diceklek juga ada, tergantung modelnya ya. Kalau ini modelnya yang pakai baut agak dibongkar, agak ribet mungkin ya. Ini juga sama dibongkar pakai baut, biasanya di dalamnya ada 1 atau 2 ya, tergantung sih, ada 1, ada yang 2, ada yang pakai baterainya yang model kotak, ada yang seperti ini lurus. Terus apalagi ya, untuk cara kerjanya mungkin itu aja bedanya, perhitungannya untuk cara kerjanya sama. Terus kita coba aja, coba biar teman-teman nggak penasaran. Mungkin saya di sini untuk yang awam ya, kalau yang udah master saya cuman share untuk mengenang aja ya. Kalau yang awam mungkin ini perlu, video ini perlu ditonton ya, karena saya juga dulu kalau belum tahu penasaran gitu. Oke, ini saya coba pakai tes batu baterai ini ya untuk mengukurnya. Ini yaitu DC, ini ya DC ya, DC ini maksimalnya 1,5 volt. Di sini pakai analog dulu ya, kita tesnya kita analog, tunjukin ke DC ya teman-teman. DC posisinya ini 50 ya, jadi maksimal nunjuk ke sini udah 50 volt. Nah, terus kita lihat di sini ada yang angka 50 enggak nih, ada angka 50 paling ujung, berarti ntar kalau nunjuknya kemana di sana voltasenya. Contohnya kita tes ya teman-teman. Biasa ini yang minus itu yang hitam, yang merah itu plus. Kalau untuk baterai itu minusnya rata ya, kalau plusnya itu ada dongkol dikit. Nah kita tes, kita tekan aja dulu. Aduh, jatuh deh ya. Saya udah megangnya sebenarnya bukan gini, sebenarnya dicapit ya, karena saya udah lama nggak pakai teman-teman. Ini multimeter juga udah lama banget, jadi jangan ikutin cara kerja seperti ini, salah cara pegangnya. Ini nggak nunjukin ya, karena ini dulu agak susah pegangnya. Ini nggak nunjukin ya teman-teman. Oh, salah muternya, ini ampere biasanya ke sini teman-teman. Nah biasanya di sini, ini agak angkat dikit, ini paling kecilnya 10 volt ya teman-teman, jadi kelihatan
10, kita lihat 10 itu, oh ini 0,5, nama ini yang ke 10 nggak jelas ya teman-teman, ini ke 10 sedangkan nunjuknya cuman dikit dong ya. Ini posisinya 0,5, berarti ini 0,5 volt tuh, nggak kelihatan. Saya juga nih angkatnya dikit banget soalnya di sini maksimal 10 volt ya. Oke, terus untuk digital kita coba biasa sama ya teman-teman, ini plus yang hitam, minus yang hitam, plus yang merah. Oke, kita posisinya ini juga voltase, tunjukin di voltasenya yang 20. Nah kalau ini kelihatan ya, ini 0,0, ini 0,08, jadi volt 0,8 volt ya, tuh udah kelihatan. Kalau yang analog ini hangatnya dikit doang ya, segini dikit doang. Kalau yang ini udah kelihatan angkanya, jadi mungkin teman-teman bisa nilai mana yang lebih enak, bisa ngebayangin ya yang lebih enak pakainya yang mana. Itu terserah teman-teman mau analog atau digital. Itu contoh saya pakai ngukur untuk batu baterai jam dinding. Oke, gitu aja dari saya mungkin untuk review multimeter ya, antara multimeter analog dan digitalnya. Jadi kalau ada pertanyaan tolong aja komen di bawah. Kalau teman-teman ada pengalaman, komen juga di bawah. Teman-teman udah mengerti, ada pertanyaan ntar saya jawab. Kalau belum jawab saya ntar cari tahu. Kalau teman-teman bisa jawab dan udah mengerti tentang dunia ini, boleh komen, ikut komen juga di komentar saya. Gitu aja dari saya Kemeja Bandi, dan mohon maaf kalau dari kata-katanya kurang berkenan atau reviewnya kurang puas. Boleh komen aja, berikan saran dan kritiknya, dan mohon dukungannya biar channel Kemeja Bandi ini selalu berkembang dan videonya lebih baik lagi ya, jangan sampai sekauter ini. Dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya, video-video yang terbaru atau video-video yang lama, atau mau pingin teman-teman mau di reviewin apa atau kita share masalah apa, boleh komen aja di bawah. Oke, gitu aja dari saya Kemeja Bandi, mohon maaf dan saya tutup. Bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam Kemeja Bandi.